Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiun PNS yang terhormat. Jumpa lagi di channel AD Infosial. Para pensiun konsisten menyampaikan info valid dan komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini kita akan mengetahui apa saja jawaban resmi dari TASP saat ini. Bagi Bapak Ibu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasi agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terbaru. Nah, info terbaru ini Bapak Ibu terkait pesangon Rp 1 miliar gaji ke-13 kenaikan 16%. Faktanya atau hoax, apa saja jawaban dari resmi TASP terkait pensiun PNS. Di dalam isu-isu yang hangat Bapak Ibu soal pensiunan PNS kembali membanjir grup WA, kanal YouTube dan media sosial, mulai dari pesangon Rp 1 miliar, gaji ke-13 hingga kenaikan gaji pensiunan 16%. Sayangnya, tak semua informasi itu benar, Bapak Ibu. Banyak hoaks beredar, bahkan mengatasnamakan TASPEN. Melalui kanal ASN Badat 21, disampaikan 6 poin ini penting hasil rangkuman dari jawaban resmi TASPEN. Informasi ini sangat penting agar pensiunan tidak mudah tertipu, apalagi sampai memberikan data pribadi pada pihak yang tertentu atau yang bertanggung jawab. 1. Benarkan janda dapat 36% dari gaji pokok pensiunan? Ya, TASP menegaskan bahwa besaran pensiun janda adalah 36% dari gaji pokok pensiun suami. Inilah adalah hak resmi dari sesudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun Bapak Ibu, besaran bisa berbeda-beda tergantung kategori pensiun, status ahli waris, dan aturan lain yang menyertainya. Jadi penting untuk mengecek kembali ke kantor TASPEN atau mitra bayar terkait klarifikasi masing-masing. 2. Gaji ke-13 cair bulan apa? Nah, jadi TASP menjawab tegas bahwa belum ada informasi resmi terkait pencairan gaji ke-13. Namun, merujuk pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, pencairan biasanya dilakukan mulai bulan Juni. Pensiunan diminta tidak mudah percaya kabar viral yang menyebut tanggal pasti jika belum ada rilis resmi dari pemerintah maupun TASPEN, Bapak Ibu. 3. Data bocor. Kok penipuan bisa tahu info pribadi? Nah, jadi beberapa pensiunan mengaku mendapat telepon dari pihak yang mengaku bahwa TASPEN bahkan membawa data pribadi lengkap. Tapi TASP menjelaskan, tidak ada kebocoran data. Itu murni aksi penipuan Bapak Ibu. Nah, TASP menegaskan tidak pernah meminta data via telepon atau WA. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan konfirmasi data apapun. Cukup tutup telepon dan laporkan kepada pihak yang tertentu. 4. Apakah ada pesangon Rp 1 miliar untuk pensiunan lama, Bapak Ibu? Nah, inilah kabar yang paling banyak dicari-cariin, Bapak Ibu. Jawabannya, tidak ada informasi resmi tentang pesangon Rp 1 miliar bagi pensiunan lama. Reformasi skema pensiun hanya menyasar ASN aktif dan CPNS terbaru. Jadi, untuk pensiunan lama, skema tetap seperti sekarang, yakni pensiun bulanan yang dibayarkan rutin. Isu Rp 1 miliar itu bagian dari rencana sistem full funded dan belum ada keputusan resmi sampai hari ini. 5. Kapan gaji pensiun naik 16%?
Jawaban Taspen yang belum ada edaran resmi soal kenaikan 16%. Artinya Bapak Ibu, hingga kini kenaikan gaji pensiunan PNS belum diputuskan. Munculnya isu-isu kenaikan gaji 16% adalah informasi yang tidak berdasarkan, belum valid. Meskipun ramai di media sosial, Bapak Ibu, selalu cek ke akun resmi Taspen atau situs Kemenku dan validitas informasi. Nah, kabar gembira ini Bapak Ibu, apakah benarkah pensiunan PNS akan dapat gaji ke-13 dan pesangon Rp 1 miliar? Ini faktanya terbarunya dari PT Taspen dan pemerintah. Kabar ini mengenai terkait pencairan gaji ke-13 dan rencana pesangon senilai Rp 1 miliar untuk pensiunan PNS kembali ramai diperbincangkan. Mengenali isu-isu menjadi perhatian luas terutama di kalangan aparatur sipil negara ASN, aktif maupun yang telah purna tugas. Lantas, bagaimana fakta sebenarnya? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan telah memberi sinyal kuat bahwa program gaji ke-13 tetap akan diberikan kepada PNS aktif dan pensiunan di seluruh Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP nomor 11 tahun 2025 yang menyebutkan bahwa pencairan gaji ke-13 direncanakan pada bulan Juni 2025. Namun demikian Bapak Ibu, hingga pertengahan April 2025, PT Taspen sebagai lembaga yang ditunjukkan untuk menyalurkan dana pensiun belum mengeluarkan pernyataan resmi soal waktu pencairan pasti. Meski begitu Bapak Ibu, banyak pihak yang berharap tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaannya. Menurut dokumen resmi, gaji ke-13 yang diterima oleh pensiunan dan dihitung berdasarkan penghasilan bulan Mei 2025. Tanpa potongan Bapak Ibu, komponen yang termasuk di dalamnya adalah 1. Gaji pokok, 2. Tunjangan anak, 3. Tunjangan pasangan, 5. Tunjangan pangan. Artinya, besaran nominal yang diterima setiap pensiunan akan berbeda-beda, bergantung Bapak Ibu pada golongan terakhir saat menjabat dan hak-hak tunjangan. Diharapkan kepada pesangon Rp pensiun PNS mendapatkan pesangon Rp 1 miliar, harapan atau realita. Pensiunan PNS 2025 resmi bakal diterima 4 komponen gaji ke-13 yang cair bulan Juni yang mendatang. Begini mekanismenya Bapak Ibu. Perlu digarisbawahi untuk pensiunan yang belum menerima dana ini dapat melaporkan ke kantor Taspen terdekat atau melalui call center 1500-123. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memastikan data dan dimasukkan telah benar dan sesuai. Hal ini nantinya akan membantu kelancaran dalam pencairan gaji ke-13. Pantau informasi resmi dari PT Taspen agar tidak termakan hoaks dan mendapatkan kabar yang dapat dipertanggungjawabkan. Semoga bermanfaat. Nah, segini besaran gaji pensiunan PNS golongan 1, 2, dan 3, dan 4 yang ditransfer PT Taspen 1 Mei 2025. Besaran gaji pensiunan PNS dari golongan 1 sampai 4 Bapak Ibu yang ditransfer PT Taspen pada 1 Mei 2025. Jadi, belum lama ini sempat ramai menyoal adanya isu-isu kenaikan gaji PNS dan pensiunan pada tahun 2025 sebesar 16%, namun wacana ini tidak benar Bapak Ibu. Maka dari itu, besaran gaji pensiunan PNS yang nantinya disalurkan pada 1 Mei 2025 masih mengacu pada aturan tahun sebelumnya. Untuk sekarang ini,
Pemerintah telah resmi menetapkan gaji yang diterima oleh para pensiunan PNS pada tahun 2025. Yang mana pembagiannya Bapak Ibu berpedoman pada pemerintah PPP nomor 8 tahun 2024 dan nominal besaran sesuai golongan 1 sampai 4. Yang perlu diketahui Bapak Ibu, jika gaji pensiunan PNS telah mengalami kenaikan pada Januari 2024, yakni 12%, dan diharapkan dapat menjamin kesejahteraan bagi para pensiunan. Adapun pencairan gaji pensiunan PNS sendiri dilakukan oleh PT Taspen dan pencairannya ini dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya, Bapak Ibu. Di bawah tabel informasi ini Bapak Ibu ada nominal gaji pensiunan PNS dari golongan 1A sampai hingga 4E. Jadi golongan 1O mendapatkan 1.685.700 hingga 2.522.600. Golongan 1B RP mendapatkan 1.840.800 hingga 2.670.700. Undang-Undang ASN 2023 jamin kesejahteraan PNS dan PTKK. Ini 3 manfaat jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan Taspen Bapak Ibu. Sejak Undang-Undang nomor 20 tahun Bapak Ibu 2023 atau Undang-Undang ASN terlibat pada 2023 yang lalu. Kedua jenis ASN yang ini pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah negara perjanjian kerja PTKK memiliki banyak hak yang setara. Salah satunya Bapak Ibu adalah hak jaminan kecelakaan kerja atau JKK yang dibayarkan melalui PT Taspen bagi PNS dan PTKK yang mengalami kecelakaan kerja. Untuk diingat, jaminan kecelakaan kerja adalah sebuah hak yang diterima oleh PNS dan PTKK sebagai bentuk perlindungan atas resiko kecelakaan yang kerja atau penyakit yang ditimbulkan ketika bekerja atau bertugas di mana saja. Dilansir dari Instagram atau Taspen diketahui bahwa ada kategori lain selain PNS dan PTKK yang berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Di antaranya meliputi calon PNS pegawai yang sudah dinyatakan lolos seleksi namun belum diangkat menjadi PNS, serta pejabat negara. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 270 Tahun 2015 disebutkan bahwa ada 3 jenis manfaat yang diterima oleh PNS maupun PTKK dalam program JKK ini. Berikut rinciannya Bapak Ibu. 1. Perawatan hingga PNS atau PTKK yang bersangkutan dinyatakan sembuh. Jadi, perawatan akibat kecelakaan kerja dapat dilakukan di rumah sakit pemerintah maupun swasta atau di fasilitas kesehatan terdekat. Jika perawatan tidak dapat dipenuhi, maka peserta yang bersangkutan dapat dipindah ke rumah sakit lain yang memadai di wilayah Indonesia. Namun jika perawatan juga tidak bisa dilakukan di Indonesia, maka JKK memberikan jaminan perawatan ke rumah sakit luar negeri. 2. Santunan. Ada 9 jenis santunan dalam program JKK bagi PNS dan PTKK. Rinciannya sebagai berikut Bapak Ibu. 1. Pengganti ongkos ke rumah sakit termasuk biaya pertolongan pertama kecelakaan kerja. B. Santunan sementara akibat kecelakaan kerja. Demikianlah informasi yang saya bagikan Bapak Ibu yang terkait
Itulah informasi yang saya bagikan Bapak Ibu yang terkait 6 informasi penting pada pencairan gaji bulan Mei 2025 bagi seluruh pensiunan PNS. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan informasi berikutnya.